Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Mengejutkan, Malaysia ganti bahasa kebangsaan Melayu jadi bahasa Indonesia. Dan ini faktanya. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, tentunya kita akan lihat dulu. Saya tak ada masalah. Saya ditanya, karena jawapan saya di Singapura, apakah saya berbincang? Bila tuan negara buat keputusan, saya tanya dia betul. Saya bukan bincang keputusan dia. Saya tanya dia apa alasan. Itu dia bagi 11 alasan. Saya minta penjelasan larut tu. Saya minta penjelasan dia. Can you defend? You boleh gelak. Tapi you boleh gelak Putrajaya. Kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat kerja itu. Yes. Oh, ini betul. 30 bulan. Ini sangka aja 36-6. Saya mau tarik balik. Tak ada, Saya mau tarik balik Perdana Menteri. Saya mau tarik balik. Putrajaya duduk. Tarik balik. 33. Ribut banget teman-teman. Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang berita yang cukup mengejutkan, yaitu Malaysia resmi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan mereka. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Apa alasan dibalik keputusan ini? Dan apa dampaknya bagi hubungan antara Indonesia dan Malaysia? Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, kita harus mengetahui sejarah singkat tentang bahasa Melayu Malaysia, yang sebelumnya merupakan bahasa resmi di negara tersebut. Bahasa Melayu Malaysia adalah bentuk dialek bahasa Melayu yang dituturkan di Malaysia. Bahasa ini menjadi bahasa kebangsaan negara Malaysia menurut pasal 152 Undang-Undang Dasar Perserikatan Malaysia, yang menyebut bahwa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Namun, sejak awal kemerdekaan Malaysia, ada beberapa perubahan dan perdebatan mengenai istilah dan status bahasa ini. Pada era Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman, bahasa ini diperkenalkan sebagai bahasa Malaysia untuk menunjukkan semangat persatuan dengan negara tetangga, Indonesia, yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Namun, pada tahun 1986, istilah bahasa Malaysia diubah menjadi bahasa Melayu untuk selaras dengan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar Malaysia. Pada tahun 2007, terjadi kebingungan di tengah-tengah masyarakat dan kabinet Malaysia mengenai istilah untuk bahasa resmi yang mereka gunakan. Apakah itu bahasa Malaysia atau bahasa Melayu? Pada 4 Juni 2007, Kabinet Malaysia memutuskan untuk mengubah penggunaan istilah bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia karena ingin menumbuhkan semangat persatuan untuk semua kalangan masyarakat. Namun, hal ini tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Malaysia. Lalu, bagaimana bisa Malaysia resmi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan mereka? Oke, seperti apa? Ternyata, Ulasan. hal ini berkaitan dengan perkembangan politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2023, terjadi krisis ekonomi global yang berdampak besar bagi negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Untuk mengatasi krisis ini, Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, infrastruktur, pariwisata, dan budaya. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah membentuk sebuah federasi baru yang disebut sebagai Federasi Indonesia Malaysia (FIM). Wow. Federasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan kedua negara, serta menjaga persatuan dan keragaman bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Federasi ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan ini untuk berintegrasi dan bersatu. Untuk mewujudkan federasi ini,
Indonesia dan Malaysia harus menyesuaikan berbagai aspek, termasuk aspek bahasa. Karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia memiliki akar yang sama, yaitu bahasa Melayu, maka diputuskan bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar di federasi ini. Hal ini dianggap sebagai langkah yang praktis, efisien, dan menghormati sejarah dan budaya kedua negara. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 17 Agustus 2023 yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam pidato bersama mereka menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang menghubungkan dan menyatukan bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan merupakan warisan bersama yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Mereka juga mengajak rakyat Indonesia dan Malaysia untuk belajar dan menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga dan antusias. Apa dampaknya bagi hubungan antara Indonesia dan Malaysia? Tentu saja, dampaknya sangat positif dan signifikan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan, Indonesia dan Malaysia dapat meningkatkan komunikasi, interaksi, dan kerjasama di berbagai bidang. Bahasa Indonesia juga dapat menjadi sarana untuk mempererat persahabatan, persaudaraan, dan solidaritas antara rakyat kedua negara. Selain itu, bahasa Indonesia juga dapat menjadi jembatan untuk mempromosikan budaya, seni, dan Oke teman-teman ya, demikian satu ulasan video yang menarik sekali. Dan dengan melihat video ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya hal ini terkait dengan adanya pembentukan dari satu kerjasama regional antara Indonesia dan Malaysia, yaitu yang namanya FIM, Federasi Indonesia Malaysia. Kerjasama baik itu ekonomi dan sebagainya. Dan ditetapkan dalam penggunaan bahasa itu bahasa Indonesia dalam ulasan video ini. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.